sebelum sholat kan sempurna sebuah sholat itu salah satunya dari wudhu yang sempurna. Iya betul. Salah satu yang pernah saya tahu, pernah mendengar penceramah juga, ketika kita pipis, kan kalau untuk laki-laki kan kebanyakan berdiri. Nah, biasanya kalau laki-laki maksudnya bukan berdiri karena posisi berdiri untuk pipis saya itu. Iya. Menurut informasi dari segi kesehatan, itu kalau posisi pipisnya berdiri ketika selesai itu masih ada sisa. Di kantong kemih itu ada sisa, tapi tidak terasa ketika keluar. Nah, apakah ketika keluar itu nanti ketika kita tidak tahu membatalkan sholat? Karena pipis yang sempurna itu semuanya dengan buku. Jongkok ya, jongkok atau jadi seperti Rasulullah itu. Nah itu kan kebanyakan orang tidak tahu. Ya. Nah, terus itu gimana? Ya baik, terima kasih Pak Joko. Pertanyaannya bagus sekali. Ini kelihatannya sepele tapi awas hati-hati. Banyak penduduk kubur yang tidak lepas dari kuburannya hanya gara-gara pipis. Tidak lepas dari siksa kubur. Kenapa? Kadang ketika pipis, maaf, apalagi yang berdiri. Ini ibu-ibu pipis berdiri. Kenapa pipis tidak boleh berdiri? Dalam agama Islam tidak diperkenankan laki-laki maupun perempuan tidak boleh pipis berdiri. Sunnahnya adalah jongkok. Satu. Yang kedua, ketika pipis, ketika usai pipis disunnahkan berdehem 3 kali. Begitu? Halo? Ada yang suka berdehem? Sunnah berdehem 3 kali. Ya, Pak Joko ya. Setelah berdehem 3 kali, maaf, bagi laki-laki ketika mau membersihkan pipis diurut dari belakang, diurut sampai ke depan. Itu sunnahnya. Bagi perempuan, maaf sekali, maaf, ya bukan jorok ini karena memang kewajibannya begitu. Minimal 1 ruas jari harus masuk. Ini yang disunnahkan oleh Rasulullah. Kalau sampai 1 ruas tidak masuk berarti belum bersih. Belum sempurna bersihnya, gitu ya. Ini cebok, kepok. Udah dikepok-kepok, disemprot aja pakai. Jangan cuma begitu ya. Jadi ingat-ingat berdehem berapa kali? 3 kali. Kemudian disemprot lagi. Ya seperti itu ya Pak Joko ya. Nah lalu bagaimana? Nah, maka kenapa pipis yang berdiri rentan sekali? Pipis berdiri itu, maaf, cipratannya yang tidak nampak. Karena cipratan nempel misalnya ke baju, nempel ke celana. Kalau celananya najis, sholatnya sah tidak? Tidak sah. Padahal itu tidak nampak, tidak kelihatan sama sekali cipratan itu. Nah maka kenapa disunahkan jongkok? Seperti itu ya Pak Joko ya. Di sini insya Allah pipisnya berdiri semua ya. Kalau perlu berlari ya. Yuk pipis mulai dulu dari jongkok dulu. Dibiasakan seperti itu. Apabila mau pipis, sebaiknya tempat yang mau kita pakai siram dulu dengan air sebelum menjatuhkan pipis. Kita kadang pipis ini masih kering, pipis aja, nempel lah baunya. Gitu ya, siram dulu, basahi dulu, baru kita pipis di atas yang sudah basah. Nah bagaimana kalau ternyata tadi kan pipisnya berdiri nih. Pipis berdiri itu yakin betul Pak Joko, apalagi tidak diurut. Bagi laki-laki kalau tidak diurut hampir dipastikan ada yang tersisa itu. Tiba-tiba ketika sholat netes, kalau terasa batal sholatnya, wajib diulang. Wudhu lagi Pak Joko. Dan pasti ke celana kan, ganti celananya. Seperti itu Pak. Begitu ya Pak ya Bu ya. Nah kalau masih ada terasa, nah itu pun kalau masih ada waktu untuk sholat. Tapi dan kalau terasa Pak Joko ya. Kalau ternyata tidak terasa, tapi kok tiba-tiba basah, dipegang wangi. Nah tetap itu juga batal sholatnya. Tapi kalau masih ada waktu wajib diulang. Tapi kalau waktunya sudah habis waktu sholatnya, maka sudah tidak apa-apa Pak Joko. Begitu Pak Joko. Ada lagi silakan. Sudah terjawab belum Pak Joko? Sudah ya. Oke silakan, ada yang lain. Masih ada waktu nggak Pak Yogi? 2 menit lagi. Ya silakan. Silakan yang Putri mungkin ada. Kalau Putri silakan. Ayo. Ya, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza
Astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.